Bab 1281. Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba seorang pria berkumis berusia 40-an tahun berjalan mendekat, diikuti oleh dua pengawalnya. Tuan Umair, Tuan, wanita ini mengaku sebagai kerabat keluarga Skamel dan ingin bertemu tuan kami. Para penjaga melaporkan. Seorang kerabat. Pak Umair pun membeku dan menoleh ke arah Teresa dan langsung terpesona oleh kecantikannya. Karena kagum dengan penampilannya, Umair tidak mengenalinya sama sekali. Omong kosong, apa kalian semua buta? Mereka jelas-jelas penjahat yang berusaha menipu masuk ke dalam rumah. Sama sekali bukan kerabat keluarga Skamel. Usir mereka. Umair mengejek. Umair juga merupakan kerabat jauh keluarga Skamel, tetapi baru bergabung dengan keluarga tersebut lebih dari 1 dekade lalu. Umair bahkan belum pernah mendengar tentang Priscilia Skamel, putri kedua dalam keluarga tersebut, apalagi putrinya Teresa. Ya Pak, para penjaga segera berbalik untuk menatap Owen dan Teresa dengan tatapan mematikan dan menggeram. Pergilah bajingan. Teresa selalu menjadi anak yang kesepian, yang tumbuh dewasa dan karenanya selalu mendambakan hubungan kekeluargaan. Teresa berharap bisa bertemu kembali dengan kerabatnya yang telah lama hilang selama perjalanan ini. Tapi sekarang, setelah menghadapi banyak rintangan dan bahkan tidak bisa melewati gerbang depan, mau tak mau Teresa merasa kecewa karenanya. Sudahlah Owen, ayo kita pulang. Teresa menghela nafas, lalu menarik lengan Owen, mengisyaratkan dia untuk pergi. Teresa berniat kembali dalam beberapa hari untuk mencoba keberuntungan lagi. Namun sebelum Owen sempat menjawab, Umair berteriak, "Tunggu!" Secercah kenakalan melintas di matanya ketika dia melihat wajah cantik dan sosok melengkung Teresa. Berubah pikiran, Teresa membeku dalam langkahnya dan secercah harapan muncul di matanya ketika dia mendengar ini. Namun, semakin banyak harapan yang didapat, semakin besar pula kekecewaan yang akan mereka terima. Kalimat Umair selanjutnya membuat darahnya menjadi dingin. "Dasar bajingan, tidak ada yang bisa pergi dengan mudah ketika kamu mencoba menipu kami." Umair mencibir ketika sebuah ide terlintas di benaknya. Umair tahu bahwa Tuan Nigel selalu menjadi orang bejat yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berkencan dengan wanita-wanita cantik. Wanita yang berdiri di hadapannya sekarang benar-benar menakjubkan, dengan ciri-ciri yang begitu terpahat. Seolah-olah dia sedang berjalan keluar dari zaman kuno, melukis, dan dia tidak pernah sekalipun melihat wanita secantik itu. Jika dia menemukan cara untuk menangkap Teresa dan memberikannya kepada Tuan Nigel pasti akan menjadi favorit Nigel dan naik jabatan dengan cara itu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ekspresi Owen menjadi gelap ketika dia merasa nada bicara Umair. "Penjaga, tangkap keduanya. Mereka mencoba menipu untuk masuk ke dalam rumah Skamel. Dan kemungkinan besar mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh pesaing kita untuk mencuri rahasia kita. Tangkap dan interogasi mereka. Dan cari tahu siapa yang mengirim mereka ke sini." Perintah Umair. Bab 1282. "Iya Pak," para penjaga segera mengepung Owen dan Teresa. "Kamu hanya seikat udang." Owen sangat marah dengan ini. Owen mengira perjalanan menyatukan kembali Teresa dan keluarganya akan berjalan mulus. Dan Owen tidak pernah berpikir bahwa para penjaga akan mengganggu mereka seperti ini. Tuan Umair tidak hanya gagal membantu menyampaikan pesan kepada para kepala keluarga Skamel, dan dia bahkan mencoba untuk mengalahkan dan menangkap mereka. Ini sungguh keterlaluan. "Beraninya kamu meremehkan kami, brengsek. Makan ini."
Penjaga itu geram mendengarnya dan segera menerjang ke arah Owen dan Teresa. Owen bahkan tidak berkedip ketika dia merasakan tingkat kekuatan para penjaga dan segera melindungi tubuh Teresa di belakangnya, bersiap untuk melancarkan serangan. "Hati-hati, Owen!" Teresa berteriak dengan ekspresi khawatir. Teresa tidak khawatir Owen akan terluka, karena Teresa tahu sejauh mana kekuatan Owen. Dan dia tidak berpikir Owen akan kalah dari mereka. Melainkan, Teresa khawatir Owen akan melukai mereka secara tidak sengaja selama proses tersebut. Jika Owen secara tidak sengaja melukai dan membunuh salah satu penjaga, hal ini tidak akan berjalan baik bagi para keluarga Scamell, dan malah akan membuat proses bersatu kembali dengan mereka menjadi jauh lebih sulit. Ini bukanlah hasil yang Teresa inginkan. Baiklah, aku tahu. Owen memahami kekhawatiran Teresa. Owen dan Teresa datang jauh-jauh untuk bertemu kembali dengan keluarganya dan mendapatkan buah malaikat. Jadi tidak pantas jika dia mengeluarkan kekuatannya dan melukai para penjaga keluarga Scamell. Memikirkan hal ini, Owen mengambil kembali energinya dan menunggu para penjaga melepaskan serangan mereka kepadanya. "Rasakan ini, brengsek!" Semua penjaga mencibir ketika mereka melihat Owen tidak punya tempat untuk lari. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Owen berdiri tak bergerak, mereka semua tahu bahwa jika Owen menerima pukulan terberat dari serangan ini, Owen akan mudah terluka. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua. Serangan para penjaga mendarat tepat di tengah dada Owen, tetapi memantul seperti mainan plastik, dan Owen bahkan tidak bergeming, seolah-olah mereka telah menggelitikinya. Dengan energi pelindung dada Owen yang mengelilinginya, ditambah dengan perlindungan yang diberikan Master Wulio, serangan ini tidak akan melukai bahkan sehelai rambut pun di kepalanya. Dengan sapuan tinjunya, dua semburan energi spiritual melonjak dan meluncur langsung ke arah para penjaga. Tak satu pun penjaga bisa menghindarinya tepat pada waktunya, dan tubuh mereka terdorong mundur karena benturan, terbang di udara dan akhirnya mendarat di tanah. Untungnya, Owen menganggap enteng dan hanya menggunakan energi spiritualnya dalam serangannya. Itulah sebabnya para penjaga hanya menderita luka ringan, tidak ada yang serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Umair tidak bisa mempercayai matanya. Ia sudah merasakan energi Owen saat melancarkan serangannya, sehingga Umair bingung bagaimana meski berada pada level kekuatan yang sama, Owen berhasil menangkis serangan mereka, bahkan membalasnya. Ini luar biasa. Umair bahkan tidak akan percaya ini benar jika dia tidak melihatnya dengan kedua matanya sendiri. Bab 1283. Tuan Umair. Baiklah, bisakah kamu membantu Teresa dan saya memberitahu bos Anda bahwa kita ada di sini sekarang? Owen menegakkan tubuh dan menatap tajam ke arah Umair. Jangan terlalu sombong, brengsek. Kamu baru saja berada di tahap awal alam Mugana, namun kamu berani menunjukkan kehebatanmu kepada kami tepat di wilayah kami. Akan kutunjukkan siapa bosku. Pak Umair mencibir. Meskipun Umair tidak tahu bagaimana Owen berhasil mengalahkan para penjaga dengan begitu mudah, dia sekarang tahu bahwa Owen hanya berada di tahap awal alam Mugana. Umair lebih kuat dari para penjaga dan telah mencapai tahap puncak alam Rigana. Owen sama sekali bukan tandingannya. Sombong sekali. Aku akan memberimu pelajaran. Owen mendengus dan bersiap menyerang. Jika pertarungan ini menyebabkan terlalu banyak keributan dan memberikan perhatian keluarga Scamell akan kehadiran mereka, itu akan sangat menguntungkan mereka. Beraninya kamu, kita lihat siapa yang tertawa di akhir ini. Ambil ini. Umair berteriak dan melancarkan gelombang kekuatan ke arah Owen.
"Kamu salah memilih lawan," dengus Owen. Saat dia hendak membalas, sebuah suara dingin terdengar dari belakang Umair. "Berhenti!" Seorang wanita cantik muncul dari belakang mereka, mendorong seorang pria parubaya di kursi rodanya saat mereka berjalan menuju ke arah mereka. Pria itu tampak berusia pertengahan 50-an tahun dan memiliki tatapan penuh tekad di matanya, mengeluarkan aura kekuatan dan otoritas yang akan membuat siapapun menjadi bersemangat karena ketakutan. "Tuan, Nyonya." Umair kaget melihat mereka dan langsung memberi hormat kepada mereka. "Ada apa ini? Umair, keributan apa ini?" Pria itu bertanya dengan suara rendah sambil melihat sekelilingnya. "Tuan, kedua penjahat ini mencoba menyamar sebagai sepupu keluarga Skamel, dan saya menghukum mereka karena penipuan mereka," jawab Umair dengan jujur. "Sepupu apa?" Orang itu mengerutkan alisnya dengan ragu. "Dia mengaku sebagai putri nona kedua kita." "Apa? Nona kedua? Mungkinkah dia?" Pria itu tertegun mendengarnya dan segera berbalik menatap Teresa. Saat tatapannya tertuju pada wajahnya, suaranya mulai bergetar. "Sayang, siapa namamu? Siapa ibumu?" "Namaku Teresa Lestari dan ibuku Priscilia Skamel," jawab Teresa. "Priscilia? Itu benar-benar dia." Pria itu membeku karena terkejut seolah-olah dia tersambar petir. Kemudian tiba-tiba dia mencengkeram sandaran lengannya seolah-olah dia sedang mencoba menarik dirinya keluar dari kursi rodanya. Namun kakinya lemas dan dia merosot kembali ke kursinya.